Sementara itu pemirsa, sosialisasi gempur peredaran rokok ilegal, Dinkominfo Kabupaten Banyumas bersama kantor Bea Cukai Purwokerto melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Operasi serentak dan terpadu yang rutin dilakukan kantor Bea Cukai Purwokerto bersama stakeholder terkait mampu menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Purwokerto, Luli Nugraheni, mengatakan operasi terpadu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak secara internal Bea Cukai, mulai dari kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan, kemudian kolaborasi dengan aparat penegak hukum atau APH seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Ini merupakan operasi yang dilakukan secara serentak dan terpadu. Serentak artinya dilakukan oleh seluruh kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Terpadu ini kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama, kolaborasi pasti internal Bea Cukai dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor pelayanan. Kemudian kolaborasi juga dilakukan dengan bisa aparat penegak hukum seperti TNI, Polri. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, kemudian kita melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal. Artinya di pemerintah daerah kita menggandeng Satpol PP di Kabupaten Banyumas, Banjar maupun Purbalingga, karena wilayah pengawasan di Bea Cukai Purwokerto ini terdiri dari 3 kabupaten. Untuk operasi di tingkat pemerintah daerah menggandeng aparat Satpol PP di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara yang menjadi wilayah pengawasan. Sasaran sosialisasi kali ini menghadirkan narasumber tim kantor Bea Cukai Purwokerto dan Kepala Babdalitbang Kabupaten Banyumas, Didi Nur Hasan, serta Kepala Dinkominfo Banyumas. Sasaran operasi gempur rokok ilegal selain di warung-warung dan pasaran umum, juga secara online seperti menyasar ke marketplace dan perusahaan jasa titipan. Jadi untuk dana cukai tembakau ini angkanya sekitar 12 miliar. Ada untuk pembangunan puskesmas, ada untuk PLT, ada untuk pendidikan dan pelatihan, ada untuk sosialisasi, dan juga untuk pendidikan. Jadi ini dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang memang menjadi syarat harus ada kegiatan apa yang boleh dilakukan untuk anggaran tersebut. Paling banyak untuk pemberdayaan masyarakat itu 50%. 50% sendiri. Yang kedua mungkin untuk sektor kesehatan, karena dampak rokok sebenarnya ke sektor kesehatan. Terkait silpa tadi, sisanya Pak akan dimanfaatkan untuk apa? Kita tahun 2024 kan harus menuju, nanti kita cocokkan, kita sesuaikan dengan syarat-syarat yang untuk pemenuhan kebutuhan di dana cukai tembakau tersebut. Dari hasil pemantauan dan penindakan khusus di wilayah Banyumas masih ditemukan beberapa kasus peredaran rokok ilegal. Hal ini karena ada peralihan modus yang semula biasa dijual di warung-warung, sekarang beralih ke online. Sasarannya kebanyakan ke anak-anak remaja umur 10 hingga 18 tahun. Makanya kita membentuk tim khusus yang melakukan patroli secara online atau cyber patrol. Hasilnya ternyata masih marak peredaran rokok ilegal di wilayah sini. Yang kita tindak kebanyakan produk sigaret kretek mesin yang polos, karena sigaret tangan dan mesin kan pengenaan cukainya berbeda. Sementara Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Dr. Rendir Sigeh Setiono, mengatakan sosialisasi ini rutin yang memiliki peran penting untuk ikut memerangi peredaran rokok ilegal. Kepala Babdalitbang Kabupaten Banyumas, Didi Nur Hasan, mengatakan 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau produksi dalam negeri akan dikembalikan ke daerah. Ini diwujudkan dalam bentuk dana dari hasil cukai hasil tembakau atau DPH CHT. Hal ini, kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan oleh PDAI. Untuk kami mengatakan untuk khusus tadi, karena yang tahu anggaran dan perencanaan penggunaan hibah cukai adalah pekerja dan sehingga kami tahu persis tentang cara-cara, ciri-ciri kemudian peredaran rokok itu dari kantor. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggarannya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tahun 2022 kemarin. Kita mendapat alokasi sekitar 12 miliar rupiah. Ini untuk pembangunan puskesmas, PLT, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan penegakan hukum, paling besar untuk pemberdayaan masyarakat sekitar 50%, kemudian sektor kesehatan. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan.
juara